Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trader modal minim. Berjumpa kembali kita pada video ulasan dan rangkuman tentang cara open posisi menggunakan setup re-entry bagian 6. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan analisa scalping, teman-teman ya. Kita hanya mengambil take profit beberapa poin saja. Nah, apabila teman-teman menjumpai kondisi market demikian, teman-teman ya, setelah adanya ekstrim di time frame M15, lalu TPW, lalu MHV di time frame M15 di sini, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melakukan open posisi setelah MHV di sini terdapat setup CSAK di sini, teman-teman. Nah, di sini signal awal, signal kedua, signal ketiga MHV. Nah, setelah signal MHV, teman-teman bisa melakukan pada setup CSAK sini, teman-teman ya. Karena kebetulan analisa saya membuka dari time frame M15, analisa pertama. Nah, setelah CSAK di sini saya langsung membuka open posisi sell karena saya analisa dari time frame M15. Jadi analisa entry teman-teman bisa mengambil beberapa poin saja, teman-teman ya, karena menggunakan sistem cara scalping. Nah, jadi hanya beberapa poin saja diambil. Dan juga setelah open posisi setelah MHV, teman-teman ya. Jadi tahapan setelah MHV ini masih ada beberapa tahapan ya. Setelah MHV ada CSAK, ada re-entry CSAK, ada momentum, ada re-entry momentum. Jadi kalaupun teman-teman mengambil open posisi setelah signal MHV, apalagi di time frame analisa di time frame M15. Jadi apabila open posisi setelah signal MHV, jadi tahapannya masih banyak setup, teman-teman. Ada CSA, ada re-entry, ada CSAK, ada re-entry lagi, ada momentum, ada re-entry dari momentum lagi. Jadi masih banyak tahapan. Jadi tidak bisa mengambil poin terlalu banyak karena market masih ke bawah naik turun, teman-teman ya. Namun apabila teman-teman menggunakan signal scalping, bisa saja teman-teman dengan catatan hanya beberapa poin saja. Nah, setelah analisa dari time frame M15 terdapat MHV, teman-teman bisa mengkonfirmasikan di time frame di atasnya, di mana setelah signal MHV time frame di atasnya haruslah ada setup ekstrim, teman-teman. Nah, setelah konfirmasi dari time frame M15, di sini sudah terdapat ekstrim sell. Jadi konfirmasi dari signal MHV adalah valid, teman-teman ya. Nah, setelah di ekstrim, syarat konfirmasi pada time frame eksekusi yaitu di time frame M5 harus sudah menyentuh low Bollinger Band, teman-teman. Harus sudah menyentuh, memantul ataupun menjadi momentum. Itu syarat paling bagus, teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, analisa pertama
MHV. Syarat kedua, time frame di atasnya, TF di atasnya harus terdapat ekstrim, teman-teman ya. Ekstrim. Syarat ketiga, nah kebetulan di sini di time frame konfirmasi, time frame di atasnya terdapat ekstrim sell. Jadi syarat ketiga pada time frame M5 sudah menyentuh low Bollinger Band. Nah, ini syarat dari setup MHV, teman-teman ya. Nah, syarat ketiga harus pada time frame eksekusi harus sudah menyentuh low Bollinger Band karena terdapat extreme sell, teman-teman ya. Karena ini extreme sell, jadi syarat di time frame eksekusi harus sudah menyentuh low Bollinger Band, syarat ketiga. Nah, kita konfirmasi pada time frame M5 apakah sudah menyentuh low Bollinger Band. Nah, di sini sudah menyentuh low Bollinger Band lalu membentuk koreksi. Nah, disinilah MHV M15. Nah, pada time frame eksekusi syaratnya sudah menyentuh low Bollinger Band, menjadi momentum di sini sudah terpenuhi syaratnya, lalu terdapat extreme sell. Nah, teman-teman bisa ambil open posisi setelah CSAK sini sebenarnya, teman-teman ya. Nah, CSAK dan breakout moving average 50, teman-teman bisa ambil open posisi di sini. Sudah open posisi sell, lalu tinggal di sini sudah open posisi sell, sudah breakout moving average 50, teman-teman bisa menunggu re-entry-nya di sini, teman-teman. Nah, re-entry di kisaran 0.69840 di sini ya. Sekitaran moving average 5 dan moving average 10, teman-teman bisa melakukan open posisi averaging di sini. Nah, averaging di moving average 5 dan moving average 10 high, kisaran harga 0.69840, teman-teman bisa melakukan averaging di re-entry dari CSAK sell M15. Nah, sudah averaging di sini sudah melakukan averaging sell saya, teman-teman ya. Nah, karena ini menggunakan signal MHV, teman-teman, jadi tidak bisa mengambil poin terlalu banyak. Jadi hanya beberapa poin saja, teman-teman. Karena sistemnya scalping dari poin 69800, teman-teman bisa ambil take profit di sini kisaran 69742, ya kurang lebih 100 poin lah didapat dari sini, teman-teman. Nah, karena signal scalping dan juga analisa MHV dari time frame M15 masih banyak tahapan ataupun setup yang harus dilalui. Setelah CSAK ada re-entry, ada momentum, ada re-entry lagi. Jadi tidak bisa mengambil open posisi poin terlalu banyak. Dan perlu diketahui, teman-teman ya, dan signal scalping ini re-entry momentum di sini terdapat momentum
bisa batal momentum sell ini apabila tidak mampu membreakout moving average 50 teman-teman. Nah, kalaupun tidak mampu membreakout moving average 50, signal dari momentum ini dibatalkan oleh penolakan moving average 50 ini. Jadi untuk titik amannya teman-teman bisa close di momentum sini teman-teman. Nah, takutnya mantul di moving average 50 dan balik menjadi re-entry di time frame H1 sini teman-teman. Nah, di sini kan masih ada re-entry dari momentum. Dan momentum ini bisa batal apabila tidak mampu membreakout moving average 50 di sini. Nah, baik teman-teman, sekian dulu video ulasan dan rangkuman tentang cara open posisi menggunakan re-entry bagian 6 dengan menggunakan sistem scalping. Jadi beberapa poin saja didapat, kurang lebihnya 100 poin lah. Baik, sekian dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya.